Salam damai sejahtera saudara-saudaraku. Kali ini saya akan menyampaikan dasar-dasar alasan kenapa saya murtad. Yaitu karena saya menginginkan keselamatan atau ingin masuk surga, selamat dari neraka. Dan hal itu satu-satunya jalan melalui Yesus Kristus dengan penebusannya di atas kayu salib. Itulah Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Nah, secara rinci atau satu persatunya dapat dilihat di YouTube saya. Nah, saya akan menyampaikan hal-hal secara singkat dan bertahap. Ya, langsung saja. Saya baca kitab Kejadian pasal 17 ayat 18. Ini sudah beberapa kali saya sampaikan. Lalu Abraham berkata kepada Elohim, biarlah Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Namun Elohim berfirman, Sarah, istrimu, pasti akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau harus memanggil namanya Ishak. Dan aku telah membangun perjanjianku dengannya, untuk suatu perjanjian yang kekal bagi keturunannya sesudah dia. Ishak, ya, perjanjian kekal. Dan mengenai Ismail, aku telah mendengarkan engkau, lihatlah, aku telah memberkatinya, dan aku akan membuatnya beranak cucu, dan membuatnya sangat banyak. Ia akan melahirkan 12 raja, dan aku telah membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku, aku membangunnya dengan Ishak, yang akan Sarah lahirkan bagimu tahun depan pada waktu seperti ini. Dan setelah dia selesai berbicara dengannya, maka Elohim naik meninggalkan Abraham. Maka Tuhan kembali ke atas, ya. Nah, jadi perjanjian kekal akan Tuhan lakukan dari jalur Ishak. Abraham, Ishak, Yakub diganti namanya menjadi Israel oleh Tuhan pada kitab Kejadian pasal 32, ya. Diganti namanya menjadi Israel. Dari keturunan sana akan Tuhan berikan tentang janji keselamatan itu, janji kekal itu. Diberikan pengajaran-pengajaran secara bertahap, gambaran-gambaran secara bertahap. Akhirnya di situ sampai digenapi, yaitu dengan kedatangannya Yesus. Sekarang coba Kejadian 22 ini, ya. Dan setelah peristiwa-peristiwa itu terjadilah bahwa Elohim menguji Abraham dan berfirman kepadanya, Abraham, dan dia menjawab, inilah aku. Dan dia berfirman, bawalah sekarang anak laki-lakimu yang tunggal, yang engkau kasihi, yakni Ishak, dan pergilah engkau ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai persembahan bakaran di salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Di Moria sana. Disuruh ke Moria. Anak tunggalmu. Ada anaknya Ismail, tapi yang diakui Tuhan, anak dari Sarah. Yaitu Ishak. Itu yang diminta dipersembahkan. Kemudian berikutnya diganti dengan domba. Gambaran tentang Yesus. Dari jalur Abraham, Ishak, Yakub, dari bangsa Israel. Nah, itulah yang Tuhan telah genapi pada abad ke-1, ya. Abad ke-1, Yesus sudah mati di atas kayu salib, ya. Ada pada 3 lembar terakhir dari kitab Injil itu. Dengan perjanjian baru, inilah tubuhku yang dihancurkan bagi kamu. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu. Lakukanlah ini untuk memperingati kematian Tuhan sampai dia datang. Kematian Tuhan yang diperingati kemanusiaannya, ya. Jadi Yesus sebagai manusia, Yesus adalah Tuhan. Dua hal ini yang kadang membingungkan orang-orang yang baru mempelajari Alkitab. Maka saya buat video yang untuk membantu memudahkan. Nah, itu saudara-saudara,
Jadi sudah digenapi ya pada abad ke-1 itu. Akulah yang awal, akulah yang akhir oleh Yesus. Jadi kalau sudah akhir, sudah nggak ada akhir lagi ya. Yesus ini dari Israel ya. Yesus nama umum itu Yahweh, Yesua ya, Yesua, Yahweh menyelamatkan ya. Yahweh menyelamatkan. Yahweh nama Tuhan bangsa Israel ini. Yud he waw he Yahweh bahasa Arabnya ya. Yud he waw he dengan bahasa kunonya dalam huruf Ibrani. Kemudian seperti tadi untuk menguatkan bahwa Tuhan akan melakukan perjanjian dengan Israel itu, Tuhan memberikan firman-Nya kepada bangsa Israel, tidak kepada bangsa lain. Ini juga sudah saya sampaikan, saya ulangi lagi. Mazmur 147 ayat 19. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Pujilah Yahweh ya. Pujilah Yahweh. Jadi Tuhan tidak berfirman ke bangsa-bangsa lain. Tuhan berfirman dari Israel. Karena memang jalur Israel lah, jalur keselamatan awal itu, firman Tuhan itu. Setelah Yesus datang, beritakan Injil kepada segala bangsa. Jadi perjanjian baru setelah itu tidak ada perjanjian lagi yang perjanjian modern, perjanjian zaman now, atau perjanjian apa yang lain lagi. Sudah perjanjian baru, sudah selesai, disebarkan ke bangsa-bangsa lain. Saya lanjutkan lagi. Kitab Yesaya pasal 2 ya, ayat 3. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Saya ulangi yang terakhir. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Jadi pengajaran ditegaskan lagi dari Bukit Sion sana atau dari Yerusalem, dari Israel. Sehingga kalau ada yang mengaku bahwa Tuhan Abraham, Ishak, Yakub itu berfirman di luar Israel, itu bukan Tuhannya bangsa Israel, bukan Tuhannya kitab perjanjian lama. Karena sudah ditulis di dalam kitab perjanjian lama, ketentuannya seperti ini ya. Jadi langit berlalu, bumi berlalu, firman Tuhan kekal. Sudah jadi ketentuan Tuhan. Enggak terus ada orang di seberang sana, di Prancis, ada nabi baru. Kemudian lagi di Tokyo ada nabi baru. Kemudian di Zimbabwe ada nabi baru. Nah, tidak demikian. Jalurnya sudah Tuhan gariskan, sudah Tuhan tentukan. Nah, itu saudara. Nah, kemudian lagi yang belum lagi, nah ini Mazmur 148. Saya lanjutkan ya. Haleluya. Haleluya Adonai min hasamayim. Haleluhu bamarobim. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi. Di sini saya tadi membaca Adonai.
tuanku atau junjunganku atau Tuhanku. Tadi di kitab yang tadi juga Tuhan berfirman. Kalau bilang Tuhan, di Israel itu kalau sudah mengatakan Tuhan, itu nama yang tidak boleh disebut dengan sembarangan. Nama yang tidak lazim untuk diucapkan, yaitu YHWH. Yud-He-Vav-He, Yud-He-Vav-He, YHWH, Yahweh. Jadi nama yang tidak boleh disebut sembarangan. Itu bedanya, memang tata caranya begitu. Sehingga sampai sekarang nama itu tidak akan didengar di tempat-tempat umum. Paling di dalam tempat ibadah itu aja. Jadi kalau di Israel mayoritasnya tidak percaya Yesus ya. Yesus itu memang pantas dihukum mati, disalibkan karena menuduh Yesus adalah sebagai nabi palsu, Yesus atau Yesus menghujat Tuhan. Yesus menghujat Tuhan karena mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nah, Tuhannya bangsa Israel, Tuhan yang tak boleh disebut namanya sembarangan, yaitu Yahweh, Yehova. Ini namanya. Sungguh luar biasa. Kalau sekarang kita bisa melihat kalau orang Kristen bisa tahu, sungguh luar biasa nama yang tidak boleh disebut sembarangan. Namanya tercantum dalam kitab para nabi pada kitab Perjanjian Lama, atau disampaikan oleh Musa dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 15 ini. Sekarang kita bisa tahu hebatnya Tuhan itu. Nama Maha Kudus tidak bisa difitnah. Difitnah. Kamu membunuh, masuk surga. Karena di luar firman Tuhan yang dari Yerusalem. Tidak tahu hukum-hukumnya. Sampai nama Tuhan pun tidak tahu. Nah, itu sungguh luar biasa. Tuhan pada kitab Perjanjian Lama, Tuhan yang Maha Kudus, namanya tidak bisa difitnah, ya, tidak bisa hak ciptanya atau kemuliaannya tidak bisa diambil alih oleh nama lain. Nah, itulah sumber awal Allah kita, Allah Juru Selamat, yaitu Yeshua, Elohim pada Perjanjian Lama, yaitu ini. Dan aku dan Bapa, Yesus mengatakan Yesus dan Bapa atau Yahweh, aku dan Bapa adalah satu. Memang bisa dipercaya Yesus adalah Tuhan semesta alam yang datang ke dunia karena mujizatnya, kuasanya, maha taunya, kekudusannya. Jadi tidak meragukan. Yesus Tuhan itu bisa dibandingkan, ya. Nah, bisa dibandingkan. Ini loh, Tuhan saya bisa ini, bisa melakukan ini. 4 hari mati, dia bilang bangkit lagi. Yesus sebelum mati, dia katakan dia akan mati sampai berapa kali? 4 kali ditulis dalam kitab Markus, ya. Sebelum kematiannya. Namun setelah terjadi mati, aku akan bangkit. Hal itu terjadi. Dan kemudian terangkat ke surga. Masih sempat berbicara, berkumpul dengan murid-muridnya. Masih banyak saksi-saksinya. Nah, peristiwa-peristiwa dahsyat, peristiwa yang mengherankan itulah yang tidak meragukan bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat. Itulah kenapa saya murtad dari keyakinan yang lama. Kalau dulu murtad itu dibunuh, ya. Ada minoritas di sana, minoritas Yahudi atau Nasrani yang tinggal di Arab sana pada zaman Muhammad menyampaikan tentang keesaan Tuhan. Nah, kalau orang lokal yang di Arab yang tidak pernah datang turun Nabi di sana, gampang untuk percaya, ya. Namun
Minoritas Yahudi Nasrani di sana tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Nah, karena mereka tahu apa isi kitab perjanjian lama. Apa isi kitab perjanjian baru. Sudah tahu hukum-hukumnya, ketetapan-ketetapannya. Nah, maka mereka dibunuh. Puji Tuhan di Indonesia tidak demikian ya. Peradabannya sudah maju dan kita negara Pancasila. Sehingga kita yang impor kitab yang bertentangan ini, isinya bukan hanya berbeda jurusan, namun bertentangan. Kita bisa baca. Sebelum kita ketemu Tuhan itu, kita bisa baca, kita bisa bandingkan. Oh, ini yang dari Arab begini, yang dari Israel begini. Sehingga kita memilih, ini pilihan saya, atau yang itu pilihan saya. Atau terserah masing-masing, ya, terserah masing-masing. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Namun saya ingin, keluarga besar saya, percaya pada Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat dengan dasar-dasar kitab para nabi dan kitab para rasul. Saya juga menghendaki orang tua saya, adik-adik saya, atau mertua saya, supaya menyempatkan untuk membaca apa yang tertulis dalam Alkitab ini ya, kitab perjanjian lama maupun kitab perjanjian baru, sehingga kita bersama-sama bisa beroleh keselamatan. Saya ulangi lagi sebagai penutup ya. Haleluya, haleluya et Adonai min hasamayim, haleluhu bameromim. Kitab Mazmur pasal 148 ayat 1. Haleluya, pujilah et Yahweh min hasamayim, di sorga. Pujilah Tuhan. Ini. Di sorga. Di sorga. Saya membacanya, saya baca Adonai ya, Tuanku, junjunganku. Junjunganku atau Tuanku itu maksudnya Tuhan. Jadi kalau di Alkitab ada tulisan Tuhan pada perjanjian lama, itu adalah ini namanya ya, yang terpuji di sorga. Ini namanya. Itu namanya. Kita ingin memuji Dia di sorga, atau kita nanti tidak mengenalnya. Kalau kita ingin ke sorga, kita harus mengenalnya. Mengenal namanya, rencananya, ketetapan-ketetapannya, termasuk jalur keselamatan yang telah Dia tetapkan, yaitu jalur Ishak telah digenapi, telah dilunasi oleh pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, ya, atas dosa-dosa kita. Kita merasa berdosa atau enggak ya? Dosa itu seperti hukum pidana. Jadi kalau kita sudah melakukan dosa, misalnya membunuh atau merampok, nggak bisa dengan kita bersedekah, kita memberi sekian berbuat baik ini itu, tidak ya. Jadi menurut Tuhan kalau dosa ya dihukum. Nah, makanya kalau percaya Yesus sudah ditanggung, sudah dipikul oleh Tuhan di atas kayu salib itu. Dosanya kita itu sudah ditanggung oleh Tuhan. Namun setelah kita mengenal ya, bukan kita terus seenak sendiri ya, kita ya tetap agar dapat memuliakan Tuhan melalui tutur kata perbuatan kita sehari-hari. Inilah yang saya bisa sampaikan ya. Haleluya. Pujilah Yahweh di sorga. Ini ya, nama Tuhan di sorga. Nanti sorak-sore memuji memuliakan Yahweh sebagai Tuhan sorga, Tuhan yang menciptakan alam semesta, menciptakan diri kita. Terima kasih perhatiannya. Tuhan memberkati.